Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan kita terdahulu, saya bisa menangkap ada beberapa pertanyaan kaitan dengan pramuwisata dan mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian terima bahwa ada beberapa jenis pramuwisata yang harus saya terjemahkan di sini. Yang pertama dasar-dasar tempat pelaksanaan tugasnya. Tempat pelaksanaan tugas terbagi dari kita sebut juga local guide atau on-site guide, yaitu pemandu wisata lokal adalah seorang pemandu yang menangani suatu tur selama satu atau beberapa jam di suatu tempat khusus pada suatu atraksi wisata atau suatu areal terbatas seperti museum Lubang Jepang, Ngarai Siano, atau seperti istana. Kemudian ada lagi namanya city guide. City guide itu pemandu wisata yang bertugas membawa wisatawan dan memberikan informasi wisata tentang objek-objek wisata di suatu kota. Biasanya dilakukan dalam bus atau kendaraan. Kemudian seorang city guide melakukan tugas merangkap sekaligus pengemudi biasanya atau sightseeing tour. Jadi artinya kalau seandainya dia adalah city guide untuk kota Bukit Tinggi, dia akan beroperasi hanya di kota Bukit Tinggi. Dan itu biasanya menjelaskan tentang kota Bukit Tinggi sedetail mungkin, juga termasuk objek-objek yang dikunjungi. Kemudian yang kedua, berdasarkan spesifikasi. Yang pertama, pramuwisata khusus atau guide khusus, yaitu guide yang bertugas khusus di salah satu atau beberapa objek wisata tertentu. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, guide khusus itu misalnya dia khusus untuk naik gunung saja, atau dia khusus untuk melihat bunga atau melihat tarian dan segala macam seperti itu. Kemudian yang kedua, pramuwisata umum, yaitu guide yang tidak bertugas pada salah satu objek wisata saja, tetapi di mana saja saat ia dibutuhkan. Kemudian dengan demikian, pengusaha ini harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang objek wisata atau sejarah atau budaya dan atau kesenian, ya kan? Jadi kemudian dia tentunya harus menguasai lebih daripada guide khusus tadi. Berikutnya nomor 3, berdasarkan asal wisatawan atau wilayah negara tempat dilaksanakannya tur. Yang pertama adalah inbound tour atau inbound tour guide, yaitu pemandu wisata yang menangani wisatawan asing yang melakukan perjalanan wisata di negara atau tempat pramuwisata bekerja atau menetap. Kemudian dia khusus membawa orang-orang asing yang dari luar negara atau luar negeri, kemudian tugasnya di daerah dia tinggal. Kemudian yang kedua atau poin B, outbound tour guide, yaitu pemandu wisata yang bertugas menemani wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri, yaitu orang yang mengatur dan mendampingi suatu rombongan wisata yang melakukan perjalanan selama beberapa hari, mirip dengan tour leader dia. Kemudian poin C ada domestic tour guide, yaitu pemandu wisata yang menangani wisatawan dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata di negeri mereka sendiri. Jadi domestic tour guide ini memandu wisatawan, misalnya wisatawan Jakarta yang datang ke Sumatera Barat, tapi hanya di kota itu. Nah, itu namanya domestic tour guide, atau bahkan dia di provinsi dia saja. Jadi bukan dia yang keluar provinsi. Kemudian nomor 4, berdasarkan status. Tour guide itu kalau dia bekerja dengan sebuah travel agent, itu namanya dia itu adalah payroll guide. Payroll guide itu adalah pemandu wisata yang bekerja tetap di sebuah travel bureau, travel agent. Kemudian dia itu bekerja full time guide dan juga dia termasuk staff guide gitu, guide staff gitu. Yang kedua, ada namanya freelance guide. Freelance guide itu pemandu wisata yang bekerja di sebuah biro perjalanan sebagai pekerja penuh waktu yang bekerja pada musim-musim tertentu saja. Kemudian disebut juga sebagai part-time guide atau step-on guide. Pemandu wisata ini biasanya bekerja pada saat mendapat panggilan dari perusahaan saja, dan itu biasanya di musim-musim ramai atau high season atau peak season. Kemudian atau barangkali dia memang diminta khusus oleh wisatawan untuk bekerja sebagai pemandu di tempat itu. Yang kelima, berdasarkan tingkatan. Berdasarkan tingkatan ini berdasarkan keputusan Menteri Pariwisata dulu pada tahun 88 tentang pramuwisata dan pengatur wisata. Pemandu wisata dikelompokkan dalam beberapa bahagian. Yang pertama, nah ini yang pernah kita bahas dan menjadi pertanyaan oleh rekan-rekan, yaitu pramuwisata muda, yaitu pramuwisata muda yang bertugas pada suatu tingkatan atau di daerah tingkat 2 saja, atau misalnya di kota saja, tempat sertifikat diberikan. Jadi sertifikat tersebut diperoleh melalui suatu
khusus atau ujian dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Artinya dia diberikan license oleh kota atau kabupaten di mana dia berasal, kemudian dia beroperasionalnya di situ. Itu dia guide muda. Kemudian ada lagi guide madya, ada pramuwisata madya, yaitu pramuwisata yang bertugas di wilayah tingkat 1, tempat sertifikat diberikan. Namun dia sebetulnya juga boleh beroperasional di daerah lain karena dia itu sudah madya, yang memberikan sertifikatnya adalah provinsi. Jadi dia tugasnya boleh mencakup ke provinsi lain selama dia menguasai ceritanya. Namun ketika dia masuk di objek-objek tertentu di daerah lain, dia harus memakai guide muda di daerah itu. Kemudian yang ketiga adalah namanya pengatur wisata atau tour leader, yaitu pegawai biro perjalanan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin atau mengurus perjalanan rombongan. Jadi dia biasanya bekerja dari sebuah travel agent atau ditugaskan oleh travel agent untuk memimpin tur kemanapun rombongan itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi itu makanya namanya adalah pengatur wisata atau tour leader. Kemudian berdasar jumlah wisatawan. Jadi nomor 6, berdasar jumlah wisatawan yang ditangani. Poin A, grup tour leader. Jadi yaitu pemandu wisata yang bertugas menangani wisatawan dalam suatu rombongan atau sering diistilahkan sebagai GIT, Group Exclusive Tour, ya. Biasanya mengenai beberapa jumlah wisatawan yang dapat dikategorikan sebagai rombongan. Masih banyak perbedaan pendapat tentang hal seperti ini. Karena sebetulnya kalau grup tour leader ini memang kalau dulu itu memang dipisahkan. Ada yang FIT, ada yang grup, ya kan? Kalau yang grup ini khusus juga guide-nya orang-orang yang telah berpengalaman menghandle grup kemanapun di Indonesia dan bahkan luar negeri. Kemudian ada namanya kalau sekarang yaitu individual tour guide, yaitu pemandu pelancong, pemandu wisata yang bertugas menangani wisatawan individual atau FIT atau free individual traveler. Jadi FIT ini khusus membawa tamu-tamu dengan jumlah sedikit, dan itu FIT itu lebih kepada VIP sebetulnya. Orang-orangnya sangat terbatas, sangat sedikit dan cenderung keluarga atau bahkan honeymoon tuh. Jadi itu penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.